Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman kaum muslimin, azzani Allah wa iyyakum, kita lanjut lagi ya. Syarah kitab tauhidnya dari kitab Al-Mulakhas. Kita ulang lagi, kita dalami lagi makna ibadah secara syariat, yaitu masih ingat ismun jami' lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ya, kemudian ada tambahan di sini. Nah, tambahannya kita belum jelaskan, yaitu dari kata wal bara'atu min kulli ma yunafi dzalika wa yudadduhu. Ya, ini dicetakan yang ini ada tambahan yang bagus sekali ya, teman-teman. Dicetakan yang saya waktu itu kasih tahu di Darul Minhaj ini, ada tambahan definisinya oleh Syekh di sini. Ada tambahan kalimat ya di samping yang sebelumnya, bahwa ibadah itu adalah sebutan yang menyeluruh untuk apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan-ucapan atau amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Kemudian ada tambahannya wal bara'atu ya min kulli ma yunafi dzalika, dan berlepas diri, bersikap anti dari apa saja yang menafikan ibadah tersebut. Ya, dan apa saja yang bertentangan dengannya. Itu juga ibadah. Jadi Allahu a'lam di sini maksudnya ya kita bersikap anti terhadap apa saja yang menafikan tauhid ibadah dan apa saja yang bertentangan dengan tauhid ibadah. Nah, memang harus begitu. Itu dan ibadah namanya. Itu namanya ibadah hati, yang bisa juga akan keluar menjadi ibadah lisan, dan bisa juga akhirnya menjadi ibadah anggota tubuh yang lainnya. Jadi ini bagus sekali ya, tambahan definisi ini sangat bagus sekali ya dari Syekh Al-Allamah As-Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa termasuk ibadah adalah di sini tambahannya apa tadi? Al-bara'ah, bersikap anti terhadap apa saja yang menafikan tauhid ibadah. Jadi bersikap anti terhadap segala bentuk kesyirikan. Nah, ini juga ya yang perlu kita pahami secara baik ke teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya, wa yudadduhu ya, dan bersikap anti terhadap apa saja yang bertentangan dengan tauhid ibadah. Ya. Jadi, dan perlu kita ketahui bahwa nanti pada ayat berikutnya juga akan dibahas bahwa di antara bentuk ibadah terbesar seluruh para nabi dan rasul adalah yang satu ini. Mereka bersikap anti sehingga mereka benar-benar memerangi apa yang dinamakan dengan kesyirikan. Ya, untuk apa? Untuk ya tegaknya apa yang menjadi lawan atau musuh besar dari kesyirikan tersebut, yakni tauhidullah, pentauhidan ya terhadap Allah, ya pengesaan yang benar, ya pengesaan yang sebagaimana mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi luar biasa ya definisi ibadah yang diberikan oleh para ulama kita ini.
Jadi ibadah itu artinya yang sangat luas, memiliki arti yang sangat luas. Dan di antara ibadah yang terbesar adalah apa tadi? Ibadahnya para nabi dan rasul semuanya. Ya, apa di antaranya itu sikap anti mereka, ya, sikap benci, anti, dan tindakan mereka yang memerangi kesyirikan tersebut dengan dakwah mereka. Nah, inilah ibadah atau di antara salah satu ibadah terbesarnya para nabi dan rasul. Lahir dari sikap anti mereka, ya, dari sikap anti kesyirikan mereka. Dan kalau kita perhatikan ya, nanti juga di bab-bab berikutnya akan dibahas kembali bahwa menjelang Nabi kita Muhammad SAW wafat, apa yang di antara yang beliau wasiatkan, beliau sabdakan, apa kata beliau SAW menjelang beliau wafat? Di antaranya adalah beliau SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Allah kutuk, Allah laknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masajid, tempat-tempat sujud, tempat ibadah. Ya. Nah, ini bentuk, ya, sadduz dzari'ah, menutup jalan menuju kemaksiatan. Dan di sini bahkan menutup jalan untuk menuju atau kepada jalan maksiat yang terbesar, maksiat yang paling atas dosanya, paling tinggi, paling besar, paling agung dosanya, yaitu kesyirikan. Maka Nabi SAW tutup itu, ya, di antara dengan sabda beliau ini, ya, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang saya ingat Imam Ahmad, ya, la taj'alu qabri 'aidan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai, ya, 'aid, hari 'aid, ya, perayaan. 'Aid itu yang berulang-ulang setiap tahun, dikunjungi setiap tahun. Ini ada hadisnya. Dan perlu diketahui saudaraku, hadis-hadis tentang kuburan ini, ya, dilarangnya kita mengagung-agungkan kuburan, ya, tidak akan pernah dibawakan oleh para penggemar, ya, pengkultus kubur-kubur keramat, ya. Tidak akan pernah dibawakan hadis-hadis tentang kuburan itu oleh para pengkultus kubur-kubur yang orang-orang yang mereka anggap wali. Bahkan na'udzubillah wal iyadzubillah, mereka pergi ke kuburan-kuburan itu, ya, bukan mendoakan si mati, bukan untuk mengingat kematian, tapi justru malah minta-minta, bertawasul, menjadikan orang-orang mati itu sebagai apa? Perantara. Yang ini merupakan kesyirikan besar. Ya, menjadikan orang mati sebagai perantara kepada Allah, di mana dia mengucapkan, wahai Syekh Fulan, ya, aku meminta kepadamu agar engkau mintakan permintaanku kepada Allah. Nah, ini kan tawasul yang syirik akbar ini. Ya, model ibadah seperti ini, ya, kesyirikan seperti ini, ya, sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, karenanya Nabi Nuh alaihi salam diutus. Ya. Nah, ini kesyirikan, bertawasul, ya, dengan orang-orang mati tersebut. Ya. Jadi seharusnya kita ke kuburan itu mendoakan yang mati, ya, nas'alullah
nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mintakan kepada Allah agar Dia memberikan keselamatan kepada kami dan kepada kalian. Kan di antara lafaz doa ziarah kubur begitu. Bukan malah minta ke orang mati. Ya. Nah, ini kesyirikan yang diperangi oleh seluruh para nabi dan rasul. Mulai dari rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita perhatikan para kaum muslimin, para jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah melarang ziarah kubur kan dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi Muhammad, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu aku larang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang ziarah kubur? Ya. Karena orang banyak yang sujud kepada kuburan. Karena orang banyak yang meminta-minta kepada orang yang di dalam kubur dengan keyakinan si mayit ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Orang soleh seperti siapa? Lata dan Uzza dan yang lainnya. Yang dulunya orang soleh yang menyediakan makanan bagi para jamaah haji. Kemudian dia meninggal, orang-orang iktikaf di sekitar kuburnya. Ya, yang akhirnya menjadi pengkultusan secara berlebih-lebihan terhadap kubur-kubur tersebut. Wal'iyadzubillah. Ya. Lihat, perhatikan sabda Nabi misalnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena memang kuburan-kuburan itu, kuburan-kuburan orang soleh, ya terutama ya, itu rentan terjadi ya sikap berlebih-lebihan dalam agama sampai akhirnya kepada syirik akbar. Mulai dari syirik kecil sampai syirik akbar itu ada terjadi di kubur-kubur keramat itu. Dan kita harus bersikap anti, dan itu bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah terbesar yang dilakukan seorang hamba adalah bersikap anti terhadap segala bentuk kesyirikan. Dan perlu kita ketahui saudaraku, ya, sikap anti seperti inilah ya yang dimiliki oleh seluruh para nabi dan rasul. Mereka benar-benar anti kepada segala bentuk macam kesyirikan, sampai-sampai mereka menutup jalan ya jalan menuju kesyirikan tersebut ya. Dosa yang sangat mungkar, dosa yang sangat najis, dosa yang ya sampai-sampai Allah tidak sudi mengampuninya ya, sebagaimana kita pahami dan sepakati dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dipersekutukannya sesuatu dengan Dia, dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik tersebut, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Luqman, ya, ketika menceritakan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan sesuatu billah, dengan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu benar-benar ya dosa yang kezoliman yang sangat besar ya. Jadi kezoliman yang paling tinggi, paling besar, kejahatan papan atas, orang paling jahat adalah orang yang berbuat syirik ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersikap anti kepada kesyirikan tersebut, dan itulah bentuk ibadah. Dan itu salah satu bentuk ibadah terbesar hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semoga dipahami sampai sini dulu sedikit-sedikit ya, tapi kita insyaallah memahami tauhid ini secara baik ya, dengan taufik ya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Saya kira cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.